Iya, ini kita di Gunung Tidar, di Gunung Tidar Magelang. Sering dalam legenda itu dinyatakan sebagai pakunya Pulau Jawa. Jadi Syekh Bakir ini Sayyid Muhammad Al-Bakir. Dia ini dianggap sebagai salah satu anggota Wali Songo generasi pertama. Jadi tokoh Semar ini memang sebenarnya nggak ada di Mahabharata. Ya, kita lanjut jalan lagi nih. Sudah nggak capek ya? Semangat yuk. Oke, ya. Yang cukup menarik sebenarnya tadi ada istilah bahwasannya beliau yang tanda kutip merukyah tanah Jawa. Sebenarnya apa yang terjadi di tanah Jawa sebenarnya sampai perlu tanda kutip dirukyah begitu? Saya kira ini mungkin saya bisa mengatakan ini juga kode ya, kode atau apa istilahnya itu semacam ya kode ya. Jadi kalau istilahnya kan numbali ya. Jadi numbali itu kan membuat suatu tempat itu mungkin jadi lebih rapi, lebih elok, lebih menenangkan orang yang tinggal di situ. Nah, makanya saya menduga bahwa memang di masa itu mungkin ada entah itu penguasa, entah itu sistem yang meliputi Pulau Jawa waktu itu ya bukan sistem yang islami, bukan sistem yang menenteramkan orang ya. Tapi memang kalau dalam studi sejarah itu memang juga dibuktikan di masa itu memang banyak hal-hal yang kontradiktif. Kontradiktif ya, kita tahu lah zaman itu kan sistemnya bukan sistem Islam ya. Terus kemudian ada sistem kasta. Ya, mungkin perbudakan, kezaliman, belum lagi memang ada ajaran-ajaran tertentu di Pulau Jawa itu yang ini anehnya nggak muncul di buku pelajaran. Padahal dan itu terjadi di era pra-Islam. Dan ajaran ini sangat misalnya contohnya Bhairawa Tantra itu horor sekali karena ritualnya itu pembunuhan, ya pengorbanan manusia. Nah, itu terjadi di Jawa waktu itu lah. Mungkin Syekh Bakir ini adalah sosok perintis awal yang mengenalkan Islam. Ini loh Islam, bagaimana kehidupan Islam, bagaimana sistem ideologi Islam. Nah, itu dikenalkan ke Jawa dan itu mungkin digambarkan oleh mungkin para ulama di masa setelahnya itu dengan istilah istilahnya itu nanti ya ditumbali. Numbali ya. Atau kalau numbali kan sebenarnya kan identiknya ru'yah, tapi kan kalau kita lihat ru'yah sekarang kan seakan-akan banyak jin gitu ya. Ya, nah mungkin kalau di kisah itu memang gitu, jadi banyak jin jahat dan sebagainya. Lah kan kita itu juga mungkin bisa jadi kode jin itu mungkin orang jahat atau sistem yang zalim ya. Kan jin itu suatu yang gaib ya. Sistem kehidupan itu juga gaib juga kan. Ya, jadi itu kode aja gitu. Iya. Ya, makanya kemudian itulah yang dilakukan oleh Syekh Bakir sampai kemudian memang para wali generasi berikutnya lebih istilahnya dakwahnya lebih gencar lagi sampai kemudian lahir Kesultanan Islam di Jawa, Kesultanan Demak. Gitu. Oke. Iya. Luar biasa sekali. Berarti dari sekian banyak hal yang dilakukan ya. Istilahnya numbali tanah Jawa ini. Jadi sebenarnya kita begitu besar. Oke. Siap. Jadi memang begitu besar sekali ya pengorbanan atau dalam artian kontribusi ya. Istilahnya menjadi pondasi dari perkembangan Islam di tanah Jawa. Ya. Jadi Syekh Bakir ini memang ya itu tadi. Ya, beliau ini adalah sosok yang mungkin kita harus paham juga sejarahnya gitu. Kita paham, kita tahu apa sih siapa apa pekerjaannya dan efeknya apa ya bagi Islam di tanah Jawa dan di Nusantara ini. Saya kira kita juga harus tahu beliau ini siapa gitu loh. Karena memang luar biasa, karena kita tahu ya hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa hampir mayoritas penduduk di Nusantara ini, di Indonesia ini adalah Muslim. Di Asia Tenggara itu Islam adalah agama terbesar. Nah, dan sosok-sosok beliau inilah yang mungkin orang-orang yang dulu datang ke Pulau Jawa, ya memang
memiliki visi dan misi untuk mengislamkan Jawa. Bukan hanya sekedar mengislamkan penduduknya, tapi mereka ini ya memiliki visi dan misi untuk menjadikan kehidupan di Pulau Jawa ini ya sesuai dengan kehidupan Islam. Kurang lebih seperti itu, Mas. Iya, jadi kemudian terakhir ya ini seperti biasa ya, apa sebenarnya pelajaran bisa kita ambil dari Syekh Subakir? Kelihatannya bukan bisa dikatakan sederhana ya sebenarnya. Satu kata, dua kata menumbali tanah Jawa begitu. Tapi sebenarnya dari sana pelajaran apa yang bisa kita ambil dari beliau? Ada dua pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah kita bisa mengambil hikmah dari beliau sebagai pelopor dakwah, ya. Bahwa dakwah itu, bahwa masa itu di masa peradaban Islam itu dakwah itu adalah sumbu kehidupan. Iya. Ya, coba kita bayangkan orang yang jauh ya. Saya lupa ya. Sayyid Muhammad Al-Baqir atau Syekh Subakir ini diperkirakan berasal dari Irak. Bagaimana beliau datang ke sini, visi misinya itu adalah ya untuk berdakwah, tidak lebih dan tidak bukan. Beliau jauh-jauh mengarungi lautan untuk masuk, bukan hanya di wilayah pesisir. Kita tahu bahwa pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa, di Toban, Surabaya, Cirebon, ya, itu adalah pelabuhan-pelabuhan utama. Dia tidak hanya di pelabuhan, tapi beliau masuk ke pedalaman Jawa. Iya. Yang mungkin saya yakin mungkin hutannya lebih rapat dibandingkan ini. Iya. Dan itu untuk apa ini? Why? Untuk apa beliau? Ya memang untuk dakwah. Itu satu, ya. Ya, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana tidak bisa tidak ya, kalau di legendanya Syekh Subakir itu selalu ada, beliau ini adalah utusan Sultan Al-Ghoba dari Ngrum. Nah, ini kuncinya di sini. Walaupun ini hanya kode ya. Kita tidak tahu Sultan Al-Ghoba itu siapa. Walaupun kita tahu Ngrum itu adalah sebutan untuk Utsmani. Ya, Utsmani yang waktu itu mendapat mandat menjadi kekhalifahan. Nah, dari sini kita tahu bahwa dahulu kala ada satu institusi bernama Daulah Khilafah, suatu institusi warisan Rasulullah Muhammad SAW, ya, yang salah satu visi dan misinya adalah menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, dan itu dicatat oleh nenek moyang kita. Dan ada buktinya. Jadi kalau dikatakan loh nggak ada hubungan antara Daulah Khilafah dengan dengan Jawa, dengan Nusantara. Lah itu Sultan Ngrum itu siapa gitu loh. Ya, ada buktinya, ya, ada makomnya, ada yang kita ziarahi setiap hari, yang kita doakan, bahkan muncul di Fatihah kita setiap baca tahlil atau Yasin tahlil itu. Ya, ini ada buktinya itu loh. Dan ini yang tidak bisa ditutupi, ini sesuatu yang sangat jelas. Kalau dalam bahasa pesantren itu welo-welo, jelas sekali. Ya, seperti jelasnya matahari. Jadi kita nggak bisa menutup sinar matahari. Mungkin itu pesan dari saya. Oke, ya. Jadi memang pemirsa, ketika kita menyampaikan dakwah, kita istilahnya membabat alas begitu ya. Kita mendatangi suatu daerah yang sebelumnya belum tersentuh dengan Islam, atau ketika misalnya pada masa sekarang dikatakan Islam itu sudah tersebar ke seluruh dunia, maka ketika ada seorang yang kemudian memperkenalkan Islam, ajaran-ajarannya, mungkin karena orang-orang sudah mengenal Islam tapi ajarannya belum, ya, baik itu mulai dari hal yang sederhana berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, zakat, haji, bahkan berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan bagaimana mengelola negara, mengelola masyarakat. Maka dari orang tersebut, insya Allah ketika orang-orang yang menerima dakwah tersebut, mereka menganut, memeluk agama Islam, kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan seluruh syariatnya, maka coba kita bayangkan satu orang tersebut berapa banyak pahalanya. Insya Allah akan mengalir sampai hari akhir nanti, walaupun satu orang tersebut telah meninggal dunia. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk terus menyebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat kita, ya, alih-alih atau bahkan kita menyebarkannya kepada wilayah yang di sana dalam tanda kutip ya
Islam secara syariatnya belum begitu dikenal atau belum dipahami dengan baik di tengah-tengah masyarakat tanpa mengurangi rasa hormat. Baik, insya Allah seperti itu dulu ya kita berbaginya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah kami ucapkan terima kasih pada pemirsa yang telah menyampaikan atau menyaksikan video ini. Dan juga kita akan bertemu di lain kesempatan. Jazakallahu khairan katsiran pada Pak Fajar pula dan juga pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.